Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati fi yaumil qiyamati haqqun wa man lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Al hadits wal makna wallahu alam bi muradihi, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita sudah pahami bahwasanya dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sudah masuk pada bulan Rabiul Awal, yang mana pada bulan ini jumhur ulama sudah menetapkan pada bulan ini telah lahir seorang manusia yang menjadi nabi dan rasul pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Jadi kalau kita hitung sudah sekitar 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir sejak sampai sekarang ini. Tetapi bekas-bekas dan jejaknya insya Allah tidak akan hilang selama hayat di kandung badan sampai dunia menemui ajalnya, yakni kiamat terjadi nanti di akhir zaman. Dan pada bulan ini kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingati di seluruh pelosok tanah air dan penjuru bumi ini, sampai ke pelosok-pelosok mengadakan peringatan maulidnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama bagi kita, kenapa kita mau untuk melaksanakan peringatan maulidnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bu, kenapa kita mau melaksanakan peringatan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita ingin diangkat menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita ingin mendapatkan syafaatul uzmanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah, tepatnya tatkala kita dikumpulkan di alam mahsyar. Dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sangat sahih riwayat Imam Bukhari, nomor hadisnya 3162. Di situ di dalamnya dikatakan, Ibu, bahwa manusia akan dikumpulkan di alam mahsyar itu dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Bagaimana kondisinya? Yuhsyarun nas ala salasati asnaf. Nanti dikumpulkannya itu dalam 3 golongan. Yang pertama, dia dikumpulkan dengan panggilan malaikat, dia mengendarai kendaraan masing-masing. Ada yang kendaraan jabatan, ada yang kendaraannya kambing, ada yang kendaraannya jangan lihat saya tuh kalau keboknya ke atas saja, Bu. Ya, ada yang kendaraannya kerbau, ada yang kendaraannya yang masang tenda, ada yang kendaraannya yang bikin panggung. Jadi kendaraannya dimana bukan kendaraan secara fisik, tetapi amaliyah kita waktu di dunia ada yang dengan kendaraan amal masing-masing. Lalu ada lagi dikumpulkannya itu dengan cara jalan biasa. Dan yang paling dahsyat, ada yang dikumpulkan di atas mukanya, Ibu. Cepat jalannya. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu kemudian manusia dikumpulkan dalam keadaan tersiksa dengan air keringatnya.
Ini bukan kata ustadz, bukan kata UJ, apalagi UZM. Kalau UJ sudah meninggal, kalau UZM Ustadz Jainal Mutakin. Bukan kata UJM, tetapi ini kata hadis. Manusia nanti dikumpulkan di alam mahsyar itu tersiksa dengan air keringatnya. Ada yang sampai memenongan, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai pundak, bahkan ada yang sampai tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Bagaimana tidak tenggelam dengan air keringatnya sendiri, Ibu? Kita didirikan di alam mahsyar, kata riwayat yang sahih, kita itu didirikan menunggu pengadilan Allah selama 40 tahun, menunggu untuk dipanggil hisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara langit didekatkan, bumi dan langit didekatkan, jaraknya 1 mil, kata hadis riwayat Ibnu Abbas. Bayangkan kalau sudah seperti itu, langitnya buarak, uangnya bertriliun-triliun, keringetnya kubrus. Yesus gue ana sing semene, tergantung amal dan perbuatannya waktu di dunia. Inilah gambaran bagaimana kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung amaliyah kita waktu di dunia. Ini Rasulullah katakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3162. Langit didekatkan, manusia tersiksa dengan air keringatnya. Masya Allah, sudah tidak bisa dibayangkan. Nah, dalam kondisi semacam ini, maka antara manusia saling berteriak-teriak. Saling berteriak-teriak apa? Meminta pertolongan kepada masing-masing manusia. Apakah ini tidak ada yang mampu menolong kita ini dari kejadian seperti ini? Semua akhirnya berbicara, diputuskanlah, yuk kita minta pertolongan. Kenapa? Nabiullah Adam alaihi salam lagi ngumpul triliunan uang, galangnya gegobrus, kondisinya panas, uangnya bertriliunan, langsung semuanya kayak lebah memburu ke Nabi Adam. Untuk apa? Meminta pertolongan. Minta pertolongan ke Nabi Adam. Datanglah ringsa kabeh jalma murunaka Nabi Adam. Teruskan tong. Udah percuma atau itu ngerti mah. Ngerti ente persoalannya. Hah? Ringsa kabeh jalma murunaka Nabi Adam, gegeruan minta tulung yang syafaat. Lalu Nabi Adam pok ngadau, boro-boro rek nulungan, kuring ge kakaraknya ho, lamun Allah nuju bendu. Karangan Ujang Jainal Mutakin dari Cigading, insya Allah tahun berikutnya akan dirilis. Itu apa artinya? Semua datang ke Nabi Adam. Ya Nabiullah Adam alaihi salam, engkau adalah manusia pertama, engkau adalah nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami adalah keturunan engkau ya Adam. Berikan pertolongan dan syafaat kepada kami, hindarkan kami dari siksa ini ya Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam jawab, boro-boro nulungan maneh, boro-boro kula nolongi sire, kula geseniki lagi ipruh, lagi bingung karena baru tahu Allah masih marah sampai saat ini gara-gara saya memakan buah khuldi dahulu kala. Silahkan kamu cari yang lain, kata Nabi Adam. Ke siapa ya Adam? Cari Nabi Ibrahim alaihi salam. Lari semua ke Nabi Ibrahim. Bayangkan ini, lari ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun sama. Saya tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian wahai umat manusia. Coba silahkan kalian pergi ke Nabi Isa alaihi salam, minta pertolongan kepadanya. Lagi semuanya pergi ke Nabi Isa.
semuanya pergi ke Nabi Isa alaihi salam. Ya Isa alaihi salam, tolong munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, tolong berikan pertolongan bagi kami umat manusia ini. Apa jawab Nabi Isa alaihi salam? Kami pun sama, tidak bisa memberi pertolongan kepada kalian. Coba ke sana, datang ke Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup, sebagai penutup dari segala risalah kenabian. Silahkan kalian datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laju apa? Rasulullah sedang apa, Bu? Ada yang tahu Rasulullah sedang apa? Padahal kunci surga itu ada di beliau. Kalau beliau mau masuk sudah duluan itu. Tapi Rasul tidak seperti itu. Ummati, ummati, ummati. Beliau tidak mau masuk ke dalam surga karena melihat penderitaan umatnya. Rasul duduk bermunajat di bawah aras sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummati, ummati, ummati ya Rabb, ummati, ummati. Intinya Rasulullah tidak mau masuk ke dalam surga sebelum memberikan pertolongan kepada umatnya. Lalu kemudian Jibril datang. Ya Muhammad, Allah sudah menyuruh engkau untuk cepat-cepat masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah, saya tidak akan masuk ke dalam surga sebelum memberikan pertolongan kepada umat saya. Lalu kemudian Jibril kembali kepada Allah, menghadap Allah. Ya Rabb, Muhammad tidak mau masuk ke dalam surga sebelum memberikan pertolongan kepada umatnya. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwasanya umatnya Muhammad yang dia mengaku cinta kepada Muhammad akan aku gampangkan hisabnya, akan aku masukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pintu Babul Amin. Satu catat, jadi ada satu syafaatul udma yang dimiliki Rasulullah yang akan diberikan kepada umatnya untuk masuk surga ke dalam surganya Allah melalui pintu yang khusus, yakni pintunya Babul Amin. Inilah gambaran syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul katakan syafaati fi yaumil qiyamati haqqun wa man lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaatku, kata Rasulullah, itu hak, benar adanya. Wa man lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Barang siapa orang yang tidak percaya akan adanya syafaat Rasulullah, maka dia pun tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.